materi kita kalau tidak salah yang dimintakan kepada saya adalah aspek hukum kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam penegakan hukum pidana. Mudah-mudahan saya tidak keliru ini ya, karena ini yang mungkin dimintakan. Nah, baik ya, kalau kita mencoba membahas terkait dengan aspek hukum, tentu bagi kita yang lebih dominan happy-nya dalam bidang hukum atau dalam bahasa saya sebagai juris atau praktisi hukum, termasuk juga yang berkecimpung dalam dunia akademis di bidang hukum. Tentu kalau kita membahas terkait dengan aspek hukum, secara garis besar dapat kita bagi menjadi tiga. Walaupun nanti vokal konsen kita terkait dengan pendekatan secara normatif atau positivistik atau legalistik. Tetapi saya tidak membatasi, nanti Bapak Ibu bisa memberikan semacam tambahan atau underline dari sisi faktual atau empirik kejadian-kejadian yang kita jumpai setiap hari, bahkan mungkin permasalahan yang sifatnya up to date hari ini. Nah, baik Bapak Ibu, saya ingin memberikan selayang pandang masa silam atau catatan gelap yang ada hubungannya dengan keberadaan atau eksistensi perempuan dan anak. Perempuan, kalau kita mencoba melihat dari perspektif historikal atau sejarah, Bapak Ibu sekalian, itu seringkali, mohon maaf, itu menjadi objek prostitusi dan budak. Dalam bahasa Inggris disebut dengan horse dan slaves. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Coba kita lihat peradaban yang paling tua yang kita klaim dalam peradaban manusia, misalnya di masa Yunani kuno, itu dianggap sebagai perempuan dianggap sebagai penyebab segala penderitaan dan musibah. Coba kita bayangkan, perempuan itu dianggap sebagai penyebab segala penderitaan dan musibah. Ketika tamu datang, istri diperlakukan sebagai budak atau pelayan. Istri diberi kebebasan untuk melacur atau bersinah. Kalau itu terjadi bagi si wanita, pada zaman itu di masa Yunani kuno, itu dianggap sebagai suatu kehormatan. Tentu mindset ini, pandangan ini, paradigma ini, kita akan mengatakan dalam kondisi kekinian, tentu sangat menciderai hak-hak asasi perempuan. Tetapi itu faktual terjadi di masa lampau. Nah, selanjutnya, perempuan juga menjadi objek pemerkosaan, tidak hanya hari ini. Tetapi di masa lampau juga terjadi, Bapak Ibu. Nah, pada masa Yunani kuno, pria dapat memiliki segalanya, harta, wanita, pendidikan, budak, sedangkan wanita tidak memiliki hak apapun. Nah, oleh karena itu, pemerkosaan terhadap wanita merupakan hal yang wajar, hal yang jamak yang dilakukan pada masa itu. Tentu ini merupakan sisi gelap, catatan yang sangat kelam yang menciderai hak-hak asasi manusia yang ada hubungannya dengan perempuan. Nah, selanjutnya, yang ketiga, perempuan juga diposisikan hanya sebagai istri atau wives. Wanita pada zaman Yunani kuno tidak berhak memiliki apapun. Dilansir dari situs bgy.com bahwa pendidikan pada masa itu hanya diperuntukkan untuk anak laki-laki. Anak laki-laki Yunani kuno akan dikirim untuk belajar di sekolah-sekolah, tetapi anak perempuan harus tetap tinggal di rumah. Mereka tidak berhak untuk belajar membaca atau menulis. Nah, melihat dari dua sisi ini, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu merupakan kondisi dan keadaan yang sangat kontradiktif, sangat ambivalen dengan kondisi kita saat ini. Tetapi ini merupakan sebuah catatan sejarah yang tidak bisa kita hapus. Ada sebuah jejasnya, ada bekasnya yang mungkin masih tersimpan sampai saat ini yang berdampak kepada mindset dan perilaku masyarakat kita, khususnya masyarakat yang mungkin secara edukasi, pendidikan hukum dan pendidikan yang lain termasuk mungkin pendekatan budaya, culture dan budaya itu mungkin sangat berpengaruh sampai dengan saat ini, Bapak Ibu sekalian.
Nah, saya ingin lanjut. Inilah yang kemudian melahirkan yang disebut dengan dislokasi paradigma. Jadi, cara pandang yang salah tempat dan mungkin sampai dengan saat ini tanda kutip itu masih ada di beberapa lokus dan beberapa tempus, di beberapa tempat dan beberapa waktu tertentu. Kondisi-kondisi seperti ini mungkin masih kita lihat. Dari berbagai literatur sejarah, hampir semua peradaban tidak memiliki vokal concern yang sungguh-sungguh terhadap nasib perempuan. Bahkan sehebat peradaban Yunani pun yang terkenal dengan produk demokrasi atau Renaissance dan melahirkan banyak pemikir-pemikir hebat, ya sebutlah yang kita kenal dalam dunia ilmu pengetahuan, misalnya Socrates, Thales, Hippocrates, dan sebagainya. Ternyata eh, pada saat itu juga bentuk rasa penghargaan terhadap perempuan itu masih sangat jauh dari harapan. Nah, ini dikutip dari International Journal of Child and Gender Studies, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita mungkin sering secara sendaguro mungkin ya, Bapak Ibu sekalian, atau mungkin memang hampir setiap saat dalam kondisi-kondisi tertentu kita sering mendengarkan lagu dan mungkin familiar akrab dengan kita. Ada lagu itu Kupu-Kupu Malam yang sempat dipopulerkan oleh salah seorang artis yang legendaris yaitu Titiek Puspa. Nah, lagu ini sebenarnya kalau kita melihat bukan hanya sekedar karya seni, tetapi sebenarnya punya kandungan makna yang mendalam bahwa ternyata bukan hanya di masa yang lampau, dalam kondisi kekinian, seorang perempuan kadang masih harus diperhadapkan dengan sebuah pilihan yang sangat sulit yang diilustrasikan di dalam lirik lagu Kupu-Kupu Malam ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk ya kepada pendekatan hukumnya. Kalau tadi itu hanya sekedar prolog pengantar secara historis bahwa memang kalau kita membahas terkait dengan perempuan, kondisi perempuan itu sangat memprihatinkan karena memang sejak zaman masa Yunani kuno sampai dengan kondisi dan keadaan hari ini masih banyak persoalan yang belum memberikan ruang dan kesempatan yang sangat baik kepada perempuan. Nah, mari kita coba lihat dari pendekatan filosofisnya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kalau kita membahas terkait dengan pendekatan filosofis, tentu vokal konsennya Bapak Ibu yaitu memandang hukum sebagai seperangkat ide-ide yang abstrak, ide-ide moral, diantaranya kajian tentang moral keadilan. Nah, kalau membahas terkait dengan filosofis, biasanya konsennya itu terkait dengan filsafat hukum, logika hukum, dan teori hukum. Nah, kajian para ahli, para filsuf pada umumnya mencoba memahami sifat keadilan dengan menyoal keberadaan sifat hukum. Nah, sifat hukum atau legal rules ini, Bapak Ibu sekalian, itu lebih dominan dilihat keterkaitan atau hubungan hukum dengan moral, morally, mores, dalam bahasa Latin atau bahasa Yunani. Nah, pertanyaannya kemudian secara filosofis, adilkah seorang pria yang memperkosa anak yang berusia 7 tahun mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan pria yang memperkosa orang dewasa? Ini pertanyaan yang mungkin kita bisa memberikan argumen yang sama atau mungkin pendapat yang berbeda terkait dengan pertanyaan ini. Tetapi kalau kita mencoba menganalisisnya secara filosofis, kita akan mengatakan perbuatan yang dilakukan yang ada hubungannya dengan pemerkosaan atau dalam bahasa hukum disebut dengan overspel atau perkraftin ini Bapak Ibu sekalian, persinahan atau pemerkosaan, kita akan mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan itu kedua-duanya adalah perbuatan yang tidak bermoral, perbuatan yang bejat, perbuatan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Nah, tetapi mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau kita memberikan perspektif atau tinjauan pandangan dari sisi normatif,
bisa saja nanti hakim ketika menjatuhkan punishment atau penalti atau hukuman itu bisa berbeda. Ada yang mungkin diberikan hukuman yang seberat-beratnya, sebutlah misalnya 15 tahun atau diperberat menjadi 20 tahun, atau mungkin hukuman yang lebih berat dari itu, misalnya hukuman mati, atau mungkin hukuman penjara seumur hidup. Atau mungkin hakim juga hanya memberikan hukuman sepertiga dari tuntutan. Kalau 15 tahun mungkin hanya 5 tahun misalnya. Itu kalau kita mencoba menganalisisnya dari sisi normatif. Hal yang berbeda kalau kita menganalisisnya dari perspektif filosofis. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat pendekatan filosofis ini sebenarnya, saya ingin sedikit memberikan semacam input atau masukan kepada kita bahwa ada beberapa peristiwa atau fenomena bahkan mungkin sebutlah pandangan dari ahli yang ada hubungannya dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang coba diakomodir baik yang ada hubungannya dengan legal culture atau budaya hukum maupun yang ada hubungannya dengan legal substance yang ada hubungannya dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan. Nah, mari kita coba lihat di dalam Kod Hammurabi yang sebagian ahli mengatakan ini adalah salah satu kitab peraturan perundang-undangan yang tertua dalam sejarah peradaban manusia. Ada yang mengatakan Kod Hammurabi ini atau Kitab Undang-Undang Hammurabi ini itu sudah ada sejak sekitar 1780 sebelum Masehi. Bahkan ada yang mengatakan 2500 sebelum Masehi. Ada salah satu pasal di dalam Kod Hammurabi ini, Bapak Ibu sekalian, yang menjelaskan bahwa jika seseorang dari kalangan atas ini maksudnya mungkin kalangan bangsawan ya, kalangan dari elitis ya, kalangan raja dengan keluarga-keluarga besarnya, termasuk mungkin petinggi-petinggi penguasa pada zaman itu, membunuh anak perempuan dari kalangan atas, maka yang harus dibunuh adalah putri sang pembunuh, bukan si pembunuh itu sendiri. Nah, dari substansi pasal ini di dalam Kod Hammurabi, walaupun mungkin bisa menimbulkan perdebatan yang berbeda terkait dengan hal ini, tapi setidaknya di dalam peraturan perundang-undangan ini, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, setidaknya sudah bisa mencoba memberikan semacam proteksi atau perlindungan terhadap perempuan. Walaupun sebenarnya perlindungan yang diberikan ini tidak sifatnya secara equal. Nah, dalam bahasa hukum ini tidak memenuhi unsur equality before the law karena hanya berlaku untuk anak bangsawan atau golongan atas. Atau mungkin dalam bahasa hukum kita mengatakan ini eh, tidak memenuhi equal justice under law, tidak memenuhi sisi keadilannya untuk semua orang. Tapi setidaknya Bapak Ibu sekalian, dari perspektif perlindungan atau proteksi kepada perempuan ini sudah ada pada saat itu. Sebagaimana yang dituangkan di dalam Kod Hammurabi ini. Nah, begitu juga Bapak Ibu sekalian, di dalam apa namanya studi ilmu hukum kedokteran itu dikenal adanya Sumpah Hipokrates. Itu sekitar mungkin 230 sebelum Masehi. Nah, di mana salah satu paragraf di dalam Sumpah Hipokrates ini, Bapak Ibu sekalian, ada salah satu paragraf yang menarik juga yang bisa kita lihat bahwa saya tidak akan memberikan wanita alat untuk menggugurkan kandungannya, dan saya akan memegang teguh kemurnian dan kesucian hidup saya maupun ilmu saya. Nah, dari bait Sumpah Hipokrates ini, kita juga bisa melihat sebenarnya ada bentuk proteksi, ada semacam bentuk atensi atau kepedulian terkait dengan kondisi dan keberadaan perempuan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada tahun 1776, tepatnya pada saat terjadi Revolusi Amerika Serikat, dan pada tahun 1792 di Prancis, itu menandai lahirnya salah satu aliran yang mencoba memberikan diskursus yang lain dari faham atau mazhab yang ada di bidang hukum. Apa itu?
munculnya aliran feminisme. Feminisme memiliki akar kefilsafatan setidaknya sejak perkembangan abad pencerahan, sekitar Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Realitas ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai gugatan pemikiran yang bermuara pada tuntutan terhadap kesetaraan perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Nah, aliran feminisme ini yang banyak berkembang di negara yang menganut sistem common law, Amerika Serikat, dan civil law, termasuk di Prancis, ini sebenarnya menjadi semacam bentuk pergolakan, semacam bentuk penolakan bahwa perempuan harus diberikan ruang dan kesempatan yang kurang lebih sama dengan laki-laki, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kira menarik dari dua peristiwa ini, dari dua hal ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat baik dari zaman Yunani maupun di zaman sekitar Revolusi Amerika dan Perancis itu sebenarnya sudah ada tokoh, sudah ada semacam mazhab atau aliran yang mencoba memperjuangkan terkait dengan keberadaan perempuan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk kepada pendekatan empiris. Nah, pendekatan empiris ini mungkin kita akan bisa melihatnya dari berbagai perspektif. Dia bisa sosiologis, bisa pendekatan yang sifatnya mungkin apa namanya, law and development misalnya, hukum yang ada hubungannya dengan pembangunan misalnya, atau mungkin law and literatur misalnya, hukum dengan berbagai literatur atau referensi misalnya dari Richard Posner dan sebagainya. Nah, pendekatan empiris ini yang ada hubungannya dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa kalau pendekatan empiris itu vokal concernnya dia lebih dominan memandang hukum sebagai seperangkat realitas, reality, dan sebagai tindakan atau action atau perilaku atau behavior. Nah, kajian beberapa ahli itu memprediksi dan menjelaskan perilaku sosial tanpa secara teoritis menaruh perhatian terhadap individu. Jadi kajian empiris ini lebih dominan vokal concernnya terkait dengan society, terkait dengan masyarakat, terkait dengan lingkungan sosial, baik yang sifatnya memberikan impact terhadap hukum itu sendiri, maupun hukum itu sendiri memberikan impact atau pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Nah, pertanyaan kemudian akan muncul, sejauh manakah respons masyarakat terhadap perilaku kekerasan terhadap perempuan anak di Indonesia misalnya? Apakah masyarakat kita secara reality, secara kenyataan, itu biasa-biasa saja, atau mungkin permisif, membiarkan saja, atau mungkin ada respon yang sangat keras misalnya? Bentuknya bisa saja dalam bentuk misalnya secara lisan, secara verbal, melalui media sosial misalnya, atau mungkin ada semacam respon dalam bentuk tindakan fisik yang dilakukan. Nah, saya kira Bapak Ibu bisa memberikan jawaban, Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan terkait dengan hal ini. Tanggapan yang bisa Bapak Ibu berikan, apakah sifatnya terkait dengan kondisi yang lokal atau case-case tertentu yang terjadi pada suatu daerah, atau mungkin case yang sifatnya nasional misalnya, atau mungkin terkait dengan case yang sifatnya memang case regional, atau mungkin case yang sifatnya tidak bisa dibatasi dengan barrier nasional, tetapi sudah menjadi isu dunia. Nah, saya mungkin menyerahkan kepada Bapak Ibu nanti di ruang diskusi bagaimana respons masyarakat kita terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu tadi. Nah, respons itu kan sangat ditentukan kalau kita menggunakan pendekatan hukum misalnya dengan menggunakan teori Kalman kan ada tiga itu. Ada plain, kemudian ada identification, dan ada internalization. Nah, Plain ini apakah dia hanya melihat dari sisi penalti atau hukumannya, atau mungkin melihat dari sisi membangun human relation atau hubungan antara satu dengan yang lain, atau mungkin melihat dari sisi values, dari sisi nilai. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memberikan respon atau tanggapan terkait dengan hal ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dalam beberapa literatur hukum, hubungan antara literatur hukum dengan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum
sangat esensial. Tadi saya sudah sampaikan ya, dari Richard Posner dalam bukunya Law and Literature, A Misunderstood Relation. Jadi artinya pandangan masyarakat, respons masyarakat, tidak hanya masyarakat, tetapi juga aparat penegak hukum terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sangat ditentukan dengan first hand, sangat ditentukan dengan preteksnya, sangat ditentukan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Pengetahuan yang dimiliki itu akan menjadi salah satu kontribusi yang sangat signifikan ketika seseorang mengambil semacam decision, mengambil keputusan-keputusan hukum, misalnya hakim, jaksa, penyidik, atau mungkin seorang pengacara misalnya. Nah, manfaat dari pendekatan empiris ini, saudara-saudara, itu memberikan semacam kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat. Ini kalau meminjam ungkapan yang disampaikan oleh Sapcipto Raharjo. Nah, hukum sebagai a tools of social engineering, saudara-saudara sekalian, sebagai alat rekayasa sosial, hukum dapat dimanfaatkan dalam kondisi-kondisi yang secara lebih fairness, dalam kondisi yang lebih fair menurut saya, kalau kita menggunakan teori Raskipon, bahwa hukum adalah sebagai alat rekayasa sosial. Bagaimana hukum itu bisa memberikan impact atau dampak kepada masyarakat sehingga masyarakat kemudian aware, sadar terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Dengan kesadaran itu kemudian memberikan semacam respect atau penghargaan terhadap perempuan. Nah, lebih cenderung melihat kepentingan bukan etika atau moral. Misalnya penerapan hukum kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, eh, dan pengumuman identitas pelaku. Itu kalau kita melihat dalam peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020. Nah, ini juga menarik untuk menjadi bahan diskursus teman-teman sekalian terkait dengan peraturan pemerintah ini. Apakah penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual itu efektif atau tidak? Dari sisi empiris, dari sisi reality. Tetapi dari sisi moral, apakah itu baik atau tidak? Nah, begitu juga dengan pemasangan alat deteksi elektronik pada pelaku kekerasan seksual. Apakah itu secara empiris dapat diberlakukan dan bermanfaat? Tetapi persoalannya kemudian secara filosofis atau secara moral terkait dengan hak-hak yang ada hubungannya dengan tersangka atau pelaku, apakah itu baik atau tidak? Nah, saya serahkan kepada Bapak Ibu nanti untuk memberikan semacam respon atau tanggapan terkait dengan hal itu. Tentu analisisnya akan berbeda antara pendekatan filosofis dengan pendekatan yang sifatnya empiris. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada kondisi faktual yang kita lihat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu hampir setiap tahunnya mengalami fluktuasi, peningkatan. Misalnya pada tahun 2016 itu ada sekitar 7.475 kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, pada tahun 2022, Bapak Ibu sekalian, itu sudah mencapai 25.050 kasus. Nah, dari kasus ini kita bisa melihat bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan, bahkan bisa sampai 200%. Nah, kembali lagi tadi pertanyaannya kepada kita semua, Bapak Ibu, kenapa ini tidak efektif? Tentu bisa dianalisis dari pendekatan filosofis maupun pendekatan secara empiris. Nah, kekerasan terhadap apa namanya terhadap perempuan dan anak, khususnya anak yang menjadi korban kekerasan itu, kalau saya mengambil data tahun 2022, Bapak Ibu sekalian, itu juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Coba kita lihat, Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2022 ini, kasus kekerasan yang paling banyak terjadi pada anak itu, dia terkait dengan kekerasan seksual. Ada sekitar 9.588 kasus.
Kekerasan psikis itu ada sekitar 4.162 kasus. Kemudian fisik itu ada sekitar 3.746 kasus. Kemudian penelantaran itu sekitar 1.269 kasus. Tindak pidana human trafficking, penjualan anak itu sekitar 219 kasus. Kemudian ada kasus eksploitasi itu sekitar sekitar 216 kasus dan lainnya itu sekitar 2.041 kasus. Nah, apa yang menarik dari data yang kita peroleh ini, Bapak Ibu sekalian, itu sumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, dari data ini kita melihat bahwa kasus kekerasan yang paling banyak, yang paling dominan angkanya adalah kekerasan seksual. Nah, nanti kita akan mencoba mendiskusikan lagi kenapa ini bisa kekerasan seksual yang dominan. Apa kira-kira yang menjadi triggernya? Apa kira-kira yang menjadi pencetusnya? Apakah media sosial yang saat ini dengan begitu terbuka merupakan salah satu eh, apa namanya pencetusnya, merupakan salah satu parameter yang menyebabkan terjadinya angka kekerasan seksual, terutama kepada anak ini meningkat. Nah, baik ya Bapak Ibu, kita akan masuk kepada pendekatan normatif, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya ingin cepat-cepat saja bahwa kalau pendekatan normatif itu memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang terdiri dari asas, norma, dan aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, kajian para pakar, terutama bagi para kaum positivistis hukum, itu tidak lain merupakan perintah negara yang bersanksi. Ini kalau mengutip teori yang disampaikan oleh Holmes, bahwa hukum itu adalah perintah yang disampaikan oleh otoritas yang berdaulat. Nah, dalam hal ini kalau negara kita ya yang berdaulat adalah eksekutif, pemerintah, presiden dan segala perangkatnya yang ada di bawah. Nah, inilah yang kemudian melaksanakan atau mengeksekusi terkait dengan hal itu. Nah, di bawahnya ada aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, kepolisian, termasuk mungkin kehakiman. Walaupun nanti dalam undang-undang tertentu, misalnya Undang-Undang Pokok Kehakiman, kita mengatakan bahwa hakim ini sifatnya imparsial, netral, dan mandiri. Nah, pertanyaan kemudian, kalau kita mencoba menganalisis secara normatif ini, apakah hukum yang eksis saat ini telah memberikan proteksi yang memadai pada perempuan dan anak? Itu pertanyaan. Apakah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait dengan perlindungan anak atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu eksis atau tidak, efektif atau tidak? Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa memberikan respon terkait dengan kondisi-kondisi case yang kita jumpai pada saat ini. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimanakah penerapan hukum atau sanksi terhadap para pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak? Apakah penaltinya, apakah sanksinya, apakah hukumannya itu sudah sesuai dengan harapan keadilan publik, apa namanya, keadilan masyarakat? Apakah itu sudah sesuai atau tidak? Nah, tentu ini akan menjadi diskursus juga Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ingin masuk kepada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Cukup banyak peraturan perundang-undangan. Kalau dalam bahasa kita ini bagi belajar hukum, regulasi di negara kita ini kan banyak sekali. Bahkan ada yang mengatakan negara kita ini sebenarnya bukan negara hukum, tapi negara undang-undang. Kenapa begitu, Bapak Ibu sekalian? Karena hampir setiap saat kita bisa melihat begitu banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat, baik yang masih eksis dan sudah lama, maupun juga peraturan perundang-undangan yang relatif baru. Sebutlah misalnya undang-undang terkait cipta kerja yang baru, terkait dengan undang-undang kesehatan yang baru, terkait dengan undang-undang KUHP yang baru nanti yang akan berlaku pada tahun 2026 misalnya. Nah, apa saja peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kekerasan terhadap perempuan itu dapat kita lihat di dalam KUHP. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 7 1984. Nah, wabil khusus, mungkin Bapak Ibu bisa melihat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tahun 2002 terkait dengan perlindungan anak. Nah, begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 23 2004 terkait dengan penghapusan KDRT
Kemudian Undang-Undang Nomor 13 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 terkait dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 terkait dengan pornografi. Termasuk juga secara formil ada juga Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Termasuk undang-undang yang baru yang belum terlalu lama, Bapak Ibu, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, bukan sosial, kekerasan seksual. Termasuk juga Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi artinya Bapak Ibu begitu banyak regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan hal ini dalam pasal-pasal tertentu. Tentu dari undang-undang ini harapannya bisa memberikan proteksi atau perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ini juga ada peraturan Kapolri, ada peraturan Menteri eh, Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan sebagainya ya. Termasuk juga ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penghapusan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Jadi sangat banyak regulasi yang mengatur terkait dengan hal ini. Kembali lagi kepada pertanyaan itu tadi di awal, apakah ini efektif atau tidak? Apakah undang-undang ini menjadi semacam undang-undang yang betul-betul efektif keberlakuannya atau hanya sekedar undang-undang yang apa namanya? Undang-undang yang tertidur, eh, bukan undang-undang yang betul-betul efektif dan berlaku dan memberikan efek yang sangat positif di dalam masyarakat. Nah, dalam istilahnya ini jangan-jangan undang-undang yang tidak dicabut tetapi dia tidur. Sleeping of law. Jadi undang-undang yang tidur tetapi tidak efektif. Saya kira Bapak Ibu sekalian nanti bisa memberikan tanggapan atau respon terkait dengan hal ini. Nah, saya ingin masuk, masih ada waktu? Masih ada Pak, masih ada Pak. Masih ada ya. Kalau masih ada waktu, mungkin saya ingin jelaskan sedikit saja jenis-jenis kejahatan terhadap perempuan dan anak. Yang pertama adalah pelecehan seksual, adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasarannya. Kemudian ada pemerkosaan, dalam bahasa hukum ini disebut dengan perkrahtin, adalah hubungan seksual yang terjadi tanpa diinginkan oleh korban. Seorang laki-laki menaruh alat kelaminnya, jari atau benda apapun ke dalam alat kelamin perempuan dan seterusnya. Termasuk juga ada yang disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ini tidak hanya fisik, tetapi juga berhubungan dengan psikis, seksual, termasuk juga menelantarkan. Termasuk juga ada trafficking. Trafficking ini adalah terkait dengan perdagangan orang, baik terhadap perempuan maupun anak. Saya tidak menjelaskan lagi secara detail ya bahwa apa sih yang dimaksud dengan kekerasan. Nah, di paparan ini nanti Bapak Ibu bisa melihat dan bisa diambil. Nah, saya ingin langsung saja masuk ke pasalnya. Pasal-pasal apa saja terkait dengan undang-undang itu tadi yang mengatur atau berhubungan dengan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Misalnya di dalam KUHP itu, Bapak Ibu, bisa kita lihat di dalam pasal 284 terkait dengan overspells atau persinahan dengan ancaman hukuman penjara itu 9 bulan. Kemudian di pasal 285, Bapak Ibu sekalian, yang disebut dengan perkrahtin atau pemerkosaan itu penjaranya paling lama 12 tahun. Nah, termasuk ini yang sering terjadi juga ya, bersetubuh luar nikah korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Jadi orang sengaja dibuat pingsan atau tidak berdaya, kemudian dilakukan tindakan itu tadi. Nah, itu diancam dengan pidana penjara 9 tahun. Nah, ini juga sering terjadi yang saya kasih warna kuning 287 KUHP bersetubuh dengan wanita yang umurnya belum 15 tahun. Itu dapat dipenjara dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun. Nah, pasal 287 ini 284, 285, 286, 287 ini yang paling sering terjadi. Terutama pasal 287 beberapa waktu yang lalu saya di apa namanya ditelepon kemudian dimintakan advice hukum. Ini bisa kena pasal berapa?
Jadi kalau ternyata anak itu belum berumur 15 tahun, kalau kita tidak menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, karena anak itu kan di bawah 18 tahun kalau menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi kalau menggunakan KUHP, itu umurnya belum 15 tahun. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang berupaya untuk melakukan tindakan yang tanda kutip itu tadi, itu dapat menggunakan pasal 287 dengan ancaman penjara paling lama 9 tahun. Nah, begitu juga dengan perbuatan cabul ya, memaksa untuk cabul, itu penjara paling lama juga 9 tahun diatur dalam pasal 289 KUHP. Nah, kalau dilakukan dalam keadaan pingsan misalnya, itu digunakan pasal 290. Ancamannya paling lama 7 tahun. Nah, pasal-pasal inilah yang diatur di dalam KUHP yang sifatnya delik delik umum ya, tidak mengatur secara lex specialis. Nah, saya akan masuk kepada undang-undang yang sifatnya lex specialis dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait dengan perlindungan anak. Nah, kalau dia terkait dengan kekerasan yang tidak ada hubungannya dengan kekerasan seksual, itu dapat menggunakan pasal 80 junto pasal 76C. Nah, ancaman hukumannya sesuai dengan yang Bapak Ibu Saudara-saudara lihat ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu variatif ya. Kalau misalnya dilakukan kekerasan ini terhadap anak, kekerasan yang sifatnya kekerasan biasa itu paling lama 3 tahun, ancamannya paling lama apa namanya 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 70 juta. Nah, tapi kalau dia menimbulkan luka berat kepada pelaku itu dapat dipidana 5 tahun atau denda 100 juta rupiah. Nah, dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 meninggal, maka ancaman hukumannya bisa 15 tahun dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalnya kekerasan seksual ini memaksa anak untuk melakukan bersetubuh itu diatur di dalam pasal 81 junto pasal 76D ya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Perubahan kedua dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, ancaman hukumannya ini cukup berat karena dapat ditambah sepertiganya itu kalau dilakukan oleh orang tuanya atau walinya, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, misalnya pamannya atau tantenya dan sebagainya, pengasuh anak, pendidik. Nah, ini yang sering terjadi ya, pendidik atau tenaga kependidikan. Misalnya dia di tempat sekolahnya yang diasramakan. Tanda kutip misalnya mohon maaf pesantren atau mungkin sekolah-sekolah yang lain misalnya. Ya, itu dapat ditambah sepertiganya. Jadi kalau misalnya ancaman hukumannya 15 tahun ditambah sepertiganya bisa maksimal menjadi 20 tahun. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau ternyata itu menimbulkan luka berat atau gangguan jiwa atau mungkin terganggunya atau hilangnya fungsi reproduksi dari anak itu dapat diancam dengan pidana paling singkat 10 tahun, paling lama 20 tahun, Bapak Ibu sekalian. Jadi ancamannya sebenarnya cukup berat. Tapi pertanyaannya, apakah ketika terjadi tindak pidana ini pelakunya dijatuhi hukuman yang maksimal atau tidak? Nanti Bapak Ibu bisa memberikan respon atau tanggapan terkait dengan hal ini. Kemudian saya ingin masuk secara cepat-cepat di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT. Nah, kekerasan dalam rumah tangga ini juga sering terjadi dan menimpa hampir semua apa namanya kalangan atau status masyarakat, artis, pejabat, masyarakat biasa misalnya, itu sering juga terjadi. Nah, kekerasan dalam rumah tangga ini, Bapak Ibu sekalian, bentuknya bisa fisik, bisa psikis, bisa seksual, bisa juga penelantaran rumah tangga. Itu diatur dalam pasal 5 Undang-Undang KDRT. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Saya ingin masuk saja kepada ancaman pidananya ya, pasal 44. Nah, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf A, itu dipidana paling lama 5 tahun atau denda 15 juta rupiah. Nah, kalau ternyata mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat,
itu pidananya 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah. Nah, kalau dia menyebabkan korban meninggal, misalnya istrinya mati, atau suaminya mati misalnya, atau mungkin anggota keluarganya yang lain yang tinggal bersama dalam rumah tangga satu atap itu ancamannya bisa 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta rupiah. Nah, ini yang menarik ini, pasal 44 ayat 4 karena sifatnya delik aduan. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu kita jumpai secara faktual dalam praktek kehidupan kita sehari. Kadang misalnya dilaporkan, kemudian istri atau suaminya atau korban kemudian mencabut laporannya. Kenapa? Karena kasus ini adalah kasus yang sifatnya termasuk delik aduan, bukan delik biasa. Jadi ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu sifatnya delik biasa, sementara ayat 4 itu sifatnya delik aduan. Yang mana termasuk delik aduan di dalam ayat 4 ini? Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami atau istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, itu dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Jadi kalau misalnya KDRT itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, maka ancaman pidananya relatif lebih ringan memang, yaitu pidana penjara 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Ini termasuk delik aduan, artinya dapat dicabut. Kalau pihak korban kemudian menganggap atau merasa bahwa sudahlah ini tidak usah dilanjutkan, aduannya dicabut, berarti prosesnya tidak bisa diteruskan karena termasuk delik delik aduan. Nah, begitu juga di pasal 45 terkait dengan psikis ya. Di dalam pasal 45 ayat 2 itu juga termasuk delik aduan. Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Ini juga delik aduan ya Bapak Ibu sekalian, artinya ketika yang merasa dirugikan atau korbannya bisa suami, istri atau yang lain tidak mau melanjutkan, ya ini tidak bisa diproses karena dia termasuk delik aduan pasal 45 ayat 2. Sama dengan pasal 46 bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 huruf A didana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta rupiah. Nah, ini kekerasan yang sifatnya seksual ya terhadap korban, bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa orang yang tinggal bersama dengan kita dalam suatu naungan rumah tangga atau keluarga. Nah, itu juga termasuk delik aduan, bisa juga dicabut kalau pihak korbannya kemudian merasa bahwa kasus ini tidak perlu dilanjutkan. Dalam pengalaman yang saya jumpai, pasal 44 ayat 4, kemudian pasal 45 ayat 2 dan pasal 46 ini seringkali dia tidak lanjut sampai di proses persidangan. Kenapa? Karena dicabut aduannya. Banyak faktor yang berpengaruh, bisa karena faktor untuk menjaga apa namanya? Kelanggenan keluarga, bisa juga karena faktor pertimbangan ekonomi. Kalau misalnya suaminya harus diproses hukum, kemudian dipenjara, terus siapa yang mencari nafkah? Ini faktor-faktor yang berpengaruh sehingga biasanya terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga ini berakhir dengan apa namanya pencabutan laporan karena termasuk dalam delik aduan. Nah, selanjutnya saya ingin masuk di dalam undang-undang yang relatif baru terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terkait dengan kekerasan seksual. Nah, di dalam undang-undang ini mengatur begitu banyak tindak pidana yang ada hubungannya dengan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Apa itu, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, pelecehan seksual non fisik. Yang kedua, pelecehan seksual fisik. Kemudian pemaksaan kontrasepsi, kemudian pemaksaan sterilisasi, kemudian pemaksaan perkawinan, kemudian penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan ini yang paling banyak biasanya terjadi. Apa itu?
kekerasan seksual yang berbasis elektronik. Nah, saya ulangi, kekerasan seksual yang berbasis elektronik. Jadi ada orang yang melakukan tindakan atau perilaku seksual kepada orang lain, kemudian dia rekam. Ini yang paling banyak terjadi karena biasanya sifatnya atau modusnya adalah untuk mencari keuntungan yang mengancam. Kalau misalnya tidak diberikan sesuatu benda atau materi, kemudian apa namanya, hasil rekamannya ini kemudian akan eh, disebarkan, akan dimasukkan dalam media sosial misalnya. Ini biasanya motifnya adalah motif ekonomi, kekerasan biasanya. Ini beberapa waktu yang lalu misalnya eh, ada seseorang ikut pelatihan bersama dengan teman-temannya di hotel, mungkin dengan iseng, kemudian dia foto temannya sementara mandi misalnya. Tanpa sengaja kemudian foto itu tersebar melalui WA. Nah, kemudian pihak temannya yang bersangkutan yang menjadi objek ini kemudian melaporkan karena merasa dirugikan. Jadi hati-hati Ki, kondisi dan keadaan ini dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 itu bisa terjerat dengan apa namanya, ancaman hukuman pidana penjara. Itu diatur di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jadi cukup banyak ini terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual yang diatur di dalam undang-undang baru ini. Ada pelecehan seksual non fisik, jadi bisa saja dalam bentuk kata-kata yang vulgar ya, yang seksual misalnya, yang dilakukan seseorang kepada orang lain, bisa juga dalam bentuk kekerasan seksual yang sifatnya fisik dan seterusnya. Saya tidak jelaskan satu persatu terkait dengan pasal ini. Nanti Bapak Ibu bisa mengcopy pastenya dari materi paparan ini. Saya ingin langsung saja masuk kepada bagaimana mekanisme pelaporannya. Nah, mungkin ini yang terakhir ya. Mekanisme pelaporan ketika terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk human trafficking. Nah, tindak pidana perdagangan orang. Nah, tentu saja laporannya itu bisa dari berbagai sumber ya, Bapak Ibu. Yang pertama bisa dari korbannya sendiri, tapi biasanya pihak korban itu merasa malu atau mungkin dia merasa tertekan atau mungkin merasa diancam. Sehingga biasanya kasus yang sudah terjadi sekian waktu dan mungkin cukup lama mereka tidak berani untuk menyampaikan atau melaporkan itu. Sehingga saja laporan ini bisa disampaikan tidak hanya dari korban, tapi bisa juga dari masyarakat, termasuk tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang dimaksud, karena bisa saja ketika dia mengalami misalnya keluhan sakit, kan dia datang di puskesmas, dia datang di rumah sakit. Nah, dari sana mungkin dia bisa mendapatkan semacam informasi, mendapatkan masukan terkait dengan kondisi pihak korban. Kemudian bisa juga dari pekerja sosial, bisa juga dari psikolog, bisa juga dari psikiater, bisa juga kalau misalnya terkait dengan tenaga kerja, itu bisa di Badan Perlindungan Tenaga Kerja Imigran ya, bisa juga dari Kementerian Luar Negeri. Nah, kalau ada semacam case ini atau kasus ini, dia bisa berbentuk aduan atau laporan informasi yang disampaikan kemana? Ke unit pelayanan perempuan dan anak di kepolisian. Bisa juga di unit TPPO. Nah, kemudian ketika laporan ini disampaikan, kemudian akan diteruskan kepada unit pelayanan terpadu. Nah, unit pelayanan terpadu ini melibatkan banyak pihak di dalamnya. Ada pekerja sosial, ada LBH, ada LSM. Kemudian mereka diberikan semacam apa ya namanya, konseling atau mediasi. Nah, biasanya yang sudah dilakukan mediasi atau konseling itu baru mereka memiliki semacam self confidence, rasa percaya diri untuk bisa melaporkan secara lengkap terkait dengan apa yang dialami, baik perempuan maupun anak. Nah, ini akan sangat tergantung apakah kasus ini kemudian akan dilanjutkan proses hukumnya atau tidak. Karena mereka nanti ini akan mendapatkan semacam asesmen. Asesmennya ini sangat lengkap, Bapak Ibu sekalian. Bisa terkait dengan pelayanan medis, karena biasanya ada semacam kekerasan ya, pemaksaan,
baik kekerasan yang sifatnya berhubungan dengan kondisi alat vitalnya sendiri atau alat kelaminnya atau mungkin kondisi fisiknya yang lain. Kemudian biasanya dia mengalami beban psikologis yang sangat luar biasa. Sehingga harus mendapatkan pelayanan psikologis, kemudian memerlukan juga pendampingan, kemudian biasanya mereka kan tinggal bersama dalam satu rumah. Supaya mereka aman itu dibawa ke rumah aman, dipisahkan, dipisahkan. Karena biasanya yang menjadi pelaku itu adalah keluarganya sendiri. Bisa orang tuanya, bisa saudaranya, bisa sebutlah yang sering terjadi itu mungkin ayah tirinya dan sebagainya misalnya. Nah, kemudian juga ada semacam penerjemah ya, kalau ini terjadi bagi mereka yang penyandang cacat atau disabilitas. Nah, kalau ini sudah dilakukan dengan baik, itu kemudian ditentukan apakah ini akan dilaporkan, dilanjutkan proses hukumnya atau tidak. Nah, tentu harus dimulai dengan membuatkan laporan polisi. Nah, kalau sudah dibuatkan laporan polisi di kepolisian, di SPKT, kemudian akan dimintakan visum. Visum ini kemudian akan menjadi semacam pembuktian secara scientific crime investigation, pembuktian secara ilmiah Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui kondisi dan keadaan korban yang menjadi korban kekerasan seksual itu tadi. Nah, dari visum ini sebenarnya secara hukum kita pahami itu akan menjadi alat bukti secara surat ya. Begitu juga nanti yang memeriksa pihak dokternya itu dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan ahli, termasuk ditambah dengan keterangan korban atau saksi. Kita tahu betul bahwa suatu peristiwa pidana itu hanya bisa ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan kalau dia memiliki dua alat bukti yang cukup, apalagi dalam rangka menetapkan tersangka atau pelaku. Itu berdasarkan putusan MK nomor 21 tahun 2014. Karena kalau tidak, itu sangat potensial untuk dikomplain, sangat potensial untuk dilakukan pra peradilan, dan kemungkinan besar bisa saja kalah kalau alat buktinya tidak cukup dari pihak aparat penegak hukum atau penyidik. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan yang paling terakhir sekali bahwa dalam proses penegakan hukum secara pidana itu ada hal yang menarik dalam kondisi kekinian. Misalnya Bapak Ibu bisa melihat ada peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penyelesaian setiap perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restoratif justice. Nah, begitu juga dalam Undang-Undang nomor 5, Peraturan Kejaksaan Agung nomor 5 tahun 2020 juga memungkinkan bahwa untuk perkara-perkara tertentu dapat diselesaikan dengan dalam bahasa masyarakat yang awam itu didamaikan. Tapi dalam bahasa hukum, restoratif justice itu sebenarnya adalah bagaimana bisa memberikan semacam restitusi atau penggantian dan pemulihan kepada pihak korban. Sehingga betul-betul pihak korban itu dapat memperoleh justice atau keadilan. Sementara pada saat yang sama, pihak pelaku atau tersangka itu juga dapat memperoleh semacam rehabilitasi karena sudah ada perdamaian dan sebahagian apa yang menjadi kesepakatan dalam perdamaian itu dapat dipenuhi. Nah, dalam bahasa hukum ini sebenarnya kita mengenal ada dua. Ada yang disebut dengan criminal justice, ada yang disebut dengan restoratif justice. Nah, criminal justice ini artinya setiap perkara yang ada hubungannya dengan tindak pidana, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu diselesaikan dengan proses litigasi. Nah, proses yang diselesaikan sampai dengan proses persidangan yang ditetapkan oleh pengadilan, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Tapi penyelesaian sifatnya restoratif justice, Bapak Ibu sekalian, itu tidak sampai kepada penyelesaian yang sifatnya non litigasi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Peradilan Anak dikenal dengan istilah diversi. Nah, inilah sebenarnya Bapak Ibu yang harus menjadi vokal concern kita juga sebagai juris, sebagai praktisi bidang kesehatan. Termasuk mungkin Bapak Ibu yang berkecimpung dalam dunia akademis. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit saja perbedaannya antara criminal justice dengan restoratif justice. Apa perbedaannya Bapak Ibu? Kalau criminal justice itu kejahatan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau hukum dan negara. Itu pendekatan criminal justice.
Sementara kalau restoratif justice, kejahatan merupakan pelanggaran terhadap warga negara atau kepada rakyat. Jadi sifatnya dia personal sebenarnya. Ini lebih dominan kita lihat sebenarnya dalam perkara perdata. Jadi ada indikasi kuat bahwa yang selama ini pendekatan pidana itu mulai digeser menjadi pendekatan yang sifatnya keperdataan. Yang penting para pihak itu sudah sepakat, dianggap sudah selesai. Nah, yang kedua, kalau criminal justice itu pelanggaran menciptakan kesalahan. Pelanggaran menciptakan kesalahan atau dalam bahasa hukum disebut dengan offset atau school. Nah, sementara pendekatan restoratif justice, pelanggaran itu menciptakan kewajiban. Jadi bukan kesalahan, tapi kewajiban. Ada di situ duty. Nah, ada kewajiban di situ. Apa kewajibannya? Misalnya minta maaf. Apa kewajibannya? Misalnya memberikan ganti rugi. Apa kewajibannya? Misalnya yang bersangkutan memberikan misalnya semacam restitusi penggantian kepada pihak korban. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kalau criminal justice itu keadilan membutuhkan pernyataan yang menentukan kesalahan pelaku dan menjatuhkan pidana pada pelaku. Nah, sementara kalau restoratif justice, Bapak Ibu sekalian, keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat dalam suatu upaya yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau pendekatan restoratif justice ini, Bapak Ibu sekalian, itu lebih dominan bagaimana bisa memenuhi rasa keadilan daripada pihak korban dengan melibatkan keluarganya, keluarga korban, keluarga pelaku, termasuk pemangku kepentingan di dalamnya, yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta dading yang dibuatkan dalam bentuk kesepakatan secara tertulis. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, criminal justice fokus sentralnya yaitu kepada pelanggar. Bagaimana mendapatkan ganjaran yang setimpal sesuai dengan pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan. Sementara kalau restoratif justice itu fokus sentralnya kepada para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya, baik secara fisik maupun psikologis termasuk material, serta pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya, biasanya dengan pengakuan bersalah, permohonan maaf, rasa penyesalan dari pelaku untuk memberikan kompensasi atau restitusi. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tepatnya di pasal 44 ayat 4 dan pasal 45 ayat 2 termasuk pasal 46, itu dimungkinkan adanya pencabutan laporan karena termasuk dalam delik aduan. Jangankan delik aduan, delik biasa saja, delik murni saja itu dapat diselesaikan dengan melalui proses pendekatan restoratif justice. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita, ada beberapa kasus yang sempat viral, baik melalui media mainstream, televisi, termasuk juga melalui media sosial, yaitu misalnya kasus kekerasan terhadap anak yang mungkin sampai saat ini masih on the way. Apa itu? Terkait dengan kasus Mario Dandi yang dituntut 12 tahun penjara pada kasus penganiayaan David Ozora. Nah, ini mungkin pada beberapa waktu yang lalu ini sempat viral. Termasuk juga kasus KDRT yaitu Komnas Perempuan eh, damai kasus KDRT artis ya selebriti Rizky Biliar dengan Lesti Kejora. Nah, begitu juga ada kasus Heri Wirawan yang diduga sebagai pemerkosa 13 santriwati tetap dihukum mati usai melakukan kasasi yang ditolak oleh Mahkamah Agung. Mungkin saat ini masih dalam proses upaya hukum meminta PK mungkin ya. Nah, dari kasus-kasus ini, Bapak Ibu sekalian, memberikan gambaran kepada kita bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu merupakan fenomena hukum, fakta hukum yang sampai saat ini
masih sering terjadi. Saya mengatakan tadi, apakah mungkin terjadi karena semacam ada dislokasi paradigma, atau mungkin ada jejas sejarah historikal masa lalu yang sampai saat ini itu masih membekas dan sulit untuk dihilangkan. Atau mungkin memang kita akan mengatakan itu sebuah keniscayaan. Seiring dengan keberadaan manusia sampai dengan akhir zaman, kondisi dan keadaan ini akan terus terjadi. Tetapi pertanyaannya kemudian, apakah dari segi jumlah kualitas dan kuantitasnya akan terus bertambah atau tidak? Ini akan tergantung dari pendekatan hukum yang kita gunakan, baik secara filosofis, baik secara empiris maupun secara normatif. Nah, sebagai closing, ada pesan bijak, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya sekedar retorika, tidak hanya sekedar namun memerlukan tindakan nyata yang dilakukan secara bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya meminjam pernyataan agung yang disampaikan oleh Umar bin Khattab bahwa wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu pakai dan kamu lepas semaumu. Mereka terhormat dan memiliki haknya. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian, paparan yang mungkin agak panjang, sekitar 30 menit atau 45 menit saya sampaikan terkait perspektif hukum kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Silahkan. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf. Terima kasih banyak kepada Bapak pemateri, yang mana materi hari ini sangat-sangat luar biasa dan sangat insightful dan berdaging. Jadi, izin menyimpulkan dari materi tadi, kita belajar banyak nih tentang pendekatan filosofi anak, kekerasan pada perempuan, adanya aliran feminisme, pendekatan empiris terhadap anak dan perempuan, dan hukum sebagai alat rekayasa, dan yang lainnya. Baik, selanjutnya kita ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu sesi diskusi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand dan kirim pertanyaannya di kolom komentar. Silahkan mungkin kalau langsung saja mungkin ya moderator. Mungkin ada yang bertanya langsung, kita langsung respon supaya lebih apa namanya lebih dialogis ya, lebih interaktif. Baik, Pak. Halo. Halo. Boleh kepada Kak Samsul. Halo. Oke, terima kasih. Tes, bagaimana kedengaran? Kedengaran, Kak? Tapi Pak bertanya, ini terkait peristiwa anak dari kerabat kami. Nah, ini anak Ya, bunuh diri beberapa hari lalu. Berdasarkan beberapa bukti chat curhatan ini anak sama temannya, terjadi apa ya? Bisa dibilang kekerasan seksual karena paksaan mama ya. Berdasar hasil visum juga, ini anak memang sudah tidak ini, sudah pernah melakukan itu hubungan seksual. iya. Jadi kira-kira upaya-upaya keluarga kira-kira apa? Bagaimana pandangan-pandangan kalau di pandangan-pandangan hukum, Pak? Kira-kira bagaimana? Oke, makasih. Moderator gimana? Kita kasih lagi yang lain atau langsung dijawab? Boleh langsung dijawab dulu, Pak. Oke, makasih. Baik ya, bagus pertanyaannya. Saya kira ini case yang mungkin sering terjadi dalam lingkungan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebenarnya dalam proses pembuktian terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu sama sebenarnya pembuktian tindak pidana yang lain memang. Itu tetap harus mengacu kepada alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apa saja alat bukti yang diatur di situ?
Ini sifatnya mereview saja, mengulang kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Keterangan ahli, keterangan saksi, kemudian surat, kemudian petunjuk, keterangan terdakwa atau tersangka, plus ditambah dengan alat bukti yang lain, misalnya dalam bentuk bukti elektronik ya. Ada semacam rekaman atau mungkin dalam bentuk foto, chat, dan sebagainya. Itu dapat dijadikan sebagai alat bukti. Tetapi perlu kita pahami bahwa untuk bisa dinaikkan dari proses penyelidikan ke penyidikan, itu harus didukung dengan alat bukti yang firm, yang valid. Nah, alat bukti yang firm, yang valid itu minimal dua alat bukti, setidak-tidaknya dua alat bukti. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa itu diatur di dalam putusan MK nomor 21 tahun 2013, 2014, bahwa untuk bisa menetapkan tersangka itu harus didukung minimal dua alat bukti. Nah, yang menarik perlu kita pahami bersama bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bahwa seringkali terkait dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan atau anak itu biasanya kan hanya korban dan pelaku. Sangat sulit biasanya kita bisa mendapatkan saksi yang secara langsung melihat dan mendengar terkait dengan kejadian itu. Itu biasanya hanya terjadi antara pelaku dan korban. Sementara kita memahami betul dalam pendekatan hukum atau menurut teori bahwa setiap tersangka atau pelaku itu memiliki hak untuk mungkir. Dalam bahasa hukum itu disebut dengan non-self incrimination. Artinya setiap orang yang diduga sebagai tersangka atau pelaku tidak ada kewajiban buat yang bersangkutan untuk mengakui perbuatannya. Bahkan dia punya hak untuk mungkir. Nah, ini menjadi kesulitan kemudian untuk proses pembuktian. Dan ini seringkali ditemui dan didapati oleh teman-teman aparat penegak hukum, termasuk penyidik, termasuk jaksa, dalam menangani kasus terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, apalagi anak. Nah, yang kedua, tadi dari case yang disampaikan sebenarnya menarik karena sudah ada hasil visum et repertumnya. Artinya apa? Hasil visum itu kemudian dapat dijadikan sebagai alat bukti. Alat bukti apa? Alat bukti surat. Kemudian yang kedua, dari dokter misalnya yang memeriksa atau rumah sakit yang memeriksa itu kemudian dapat dimintai keterangan oleh penyidik atau pemeriksa sebagai keterangan ahli. Artinya sudah ada dua. Apalagi kalau misalnya korbannya masih hidup. Tapi tadi disampaikan oleh apa namanya oleh Bapak tadi bahwa korbannya kalau tidak salah sudah meninggal dunia. Betul ya, Ya, Pak? Iya, sudah meninggal. iya, sudah meninggal dunia. Artinya tidak mungkin lagi pihak korban itu kemudian dijadikan sebagai saksi korban untuk memberikan keterangan. Nah, tadi saya ingin sampaikan bahwa ini seringkali dilupakan oleh teman-teman aparat penegak hukum atau penyidik bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual itu sebenarnya orang yang tidak melihat secara langsung atau tidak mendengar secara langsung tetapi dapat dimintai keterangan sebagai saksi karena memiliki korelasi atau hubungan terkait dengan peristiwa itu. Ya, sebutlah Bapak misalnya pernah mendapatkan cerita atau informasi dari korban terkait dengan kondisi dan keadaannya suatu waktu. Misalnya dia bercerita, saya Om, Tante, saya ada masalahku misalnya begini. Saya pernah begini, begini, begini. Kemudian yang melakukan ini, dia melakukan dengan cara begini. Nah, di dalam undang-undang itu sebenarnya eh, itu dapat dimintai sebagai saksi sehingga bisa didapatkan alat bukti yang ada hubungannya dengan keterangan saksi. Ini khusus berlaku untuk kekerasan seksual, tidak terkait dengan tindak pidana yang lain. Kita tahu betul bahwa untuk tindak pidana yang lain di luar kekerasan seksual ini saksinya mungkin begitu mudah untuk kita peroleh misalnya. Sehingga keterangan saksi satu orang itu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dalam bahasa hukum itu disebut dengan unus testis. Satu saksi tidak dapat dijadikan sebagai saksi. Tetapi hal yang berbeda terkait dengan kekerasan seksual ini. Karena biasanya memang saksinya sulit untuk didapatkan. Karena biasanya saksinya hanya pelaku dengan korban. Sementara pelaku misalnya tidak mungkin mau terus terang atau terbuka
menyampaikan terkait dengan apa yang dilakukan. Nah, apalagi hambatannya ketika korban sudah meninggal. Nah, yang ketiga, saya ingin menyampaikan, memberikan advice terkait dengan kasus atau perkara ini, apakah dia sudah masuk dalam proses penyelidikan atau penyidikan. Nah, kalau misalnya dia sudah masuk dalam proses penyidikan, justru misalnya harus dilanjutkan menurut saya. Sisa diperkuat nanti alat buktinya. Apakah bisa penyidik mendapatkan dua alat bukti yang cukup? Nah, sisa nanti dihubungkan dalam bahasa hukum itu material warhid, kausalitas perban. Apakah memang kematiannya itu tadi berdasarkan hasil visum itu disebabkan karena faktor itu tadi, adanya kekerasan seksual itu tadi, atau dia meninggal tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi kalau misalnya dia meninggal ada hubungannya terkait dengan perbuatan itu, justru itu bisa menguatkan alat bukti yang kemudian bisa dielaborasi oleh pihak aparat penegak hukum atau penyidik. Nah, yang terakhir terkait dengan kasus ini, saya mendorong kepada Bapak, kepada Ibu, kepada pihak keluarga untuk eh, melakukan semacam konfirmasi kembali terkait perkembangan kasus ini. Apakah sudah masuk di ranah penyidikan atau tidak? Apakah misalnya masih dalam tahap penyelidikan? Nah, Bapak Ibu bisa meminta dalam bentuk surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Tapi sebelumnya saya ingin tanya, kasusnya ini sudah sampai di mana, Pak? Di penyelidikan atau penyidikan? Pak, ini kasusnya sebenarnya belum dilapor karena bisa Oh, dihukum, ya, cuman lanjut. di beberapa bukti yang membuktikan bahwa ini korban sering chat sama temannya, curhat sama temannya, bahwasanya ini yang dialami kondisi kondisi psikisnya ini yang dialami akibat dari perbuatan si ini, si pacarnya ini. Iya. Oh, belum dilaporkan. Iya, belum dilapor Tapi kejadiannya. pertanyaannya kenapa bisa keluar hasil visum? Ya, polisi sudah ambil anu. Karena tidak bisa itu dibuatkan visum, Pak, kalau tidak ada surat permintaan tertulis dari penyidik. Nah, dasarnya itu harus ada laporan polisi, berarti sudah dilaporkan. Atau mungkin pihak keluarga sendiri saja yang pergi periksa eh, di rumah sakit. Karena Pak, pada saat bunuh diri ya, pada saat bunuh diri ditakutkan ada indikasi pembunuhan, katanya langsung diambil mayatnya dibawa ke rumah sakit untuk keperluan visum. Nah, Hmm, akhirnya keluarga minta kalau toh memang tidak ada bukti kekerasan fisik, nah, bagaimana bukti yang itu alat vitalnya? Nah, ternyata hmm, didapati bahwa ini si yang meninggal ini sudah tidak virgin lagi. iya, iya, iya. Oh, jadi artinya yang bersangkutan ini pada saat meninggal dunia diduga meninggal secara bunuh diri, bukan meninggal karena eh, secara tidak wajar, misalnya dibunuh, tapi dia meninggal karena bunuh diri. Untuk sementara mungkin begitu, Pak, kan? Iya, iya. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada novum? Apakah ada alat bukti yang baru? Kalau ada alat bukti yang baru, itu bisa menjadi semacam petunjuk bagi penyidik untuk menindaklanjuti. Nah, alat bukti yang baru itu, menurut saya, itu tadi dari hasil visumnya. Apa hasil visumnya sebenarnya? Apakah ada tanda-tanda kekerasan fisik misalnya, ada penganiayaan, ada trauma misalnya, trauma tumpul kah, atau mungkin trauma apa namanya menggunakan senjata tajam atau apa misalnya, atau mungkin ada trauma terkait dengan alat vitalnya, misalnya korban itu. Seharusnya pada saat pemeriksaan visum itu ditemukan. Nah, tetapi kan masalahnya biasanya begini, Pak, itu terkait dengan kasus begini, apalagi kalau misalnya pacarnya, misalnya ini tanda kutip ini, pacarnya itu kan tidak menimbulkan masalah di awalnya. Nah, nanti mungkin beberapa waktu kemudian, setelah mungkin tidak apa namanya, tidak sejalan dan seterusnya, kemudian dilaporkan. Nah, biasanya dalam kondisi seperti itu agak menyulitkan biasanya daripada pihak apa namanya dokter, pihak rumah sakit untuk mendapatkan kekerasan, tanda-tanda kekerasan itu.
karena eh, prosesnya sudah berjalan beberapa lama. Itu biasanya kesulitannya di situ. Kecuali pada saat baru pertama kali terjadi, kemudian langsung dilaporkan. Nah, biasanya sudah berbulan-bulan baru kemudian dilaporkan. Jadi tidak ada lagi tanda-tanda kekerasan yang sifatnya signifikan atau firm yang dapat dijadikan sebagai dasar oleh pihak aparat penegak hukum atau penyidik untuk menduga kuat bahwa ada dugaan tindak pidana kekerasan seksual atau ada dugaan terkait dengan kalau dalam bahasa hukum itu delik. Nah, sekarang yang menjadi persoalan dari case yang disampaikan tadi, korbannya sudah meninggal. Nah, jalan satu-satunya sebenarnya kalau misalnya ada keraguan terkait dengan hal itu, ya seperti pada umumnya dilakukan semacam ekshumasi atau gali kubur kembali untuk bisa memastikan bahwa apakah yang bersangkutan meninggal secara wajar atau tidak wajar. Nah, itu dapat dilakukan oleh pihak penyidik atau dapat juga diajukan pihak keluarga kepada penyidik untuk kemudian untuk dilakukan otopsi atau gali kubur kembali. Kalau ternyata petunjuk-petunjuk yang ada sekarang itu tidak cukup firm, dapat dijadikan sebagai alat bukti. Jadi sekali lagi Pak, memang kendala itu terkait dengan kasus kekerasan seksual ini, kalau dia sudah berlangsung lama, baru kemudian mau dilaporkan. Gitu Pak ya? Bisa sedikit Pak, ini Boleh. meninggalnya baru 2 hari lalu, 2 hari yang lalu, di hari Jumat, di Oh, hari baru Jumat 2 hari lalu. yang lalu. Oke. Ditemukan beberapa chatnya sama teman curhatnya bahwasanya kondisi psikisnya, kondisi kejiwaannya terganggu akibat dari hubungannya sama pacarnya. Hmm. Nah, pihak keluarga menduga bahwasanya bunuh dirinya faktor utamanya yaitu perselisihan antara pacarnya yang tadi. Apakah mungkin kekerasan seksual atau bagaimana? Karena di suratnya itu pernyataan pertamanya itu rusak, Hmm. rusak Iya, dan sumber dosa dengan apa? iya, iya. Oh, baru ya, baru 2 hari yang lalu meninggalnya. 2 hari yang lalu. Ya, jadi saran saya begini, dari hasil chat itu tadi eh, bisa nanti dijadikan sebagai apa namanya, sebagai dasar untuk menyampaikan kepada pihak penyidik yang menangani kasus ini. Dan semula awal menangani kasus itu dilaporkan bahwa ternyata ada perkembangan baru dari hasil WA antara dia dengan temannya, dia sempat menyampaikan begini-begini. Nah, mungkin dari situ nanti Pak bisa dijadikan sebagai petunjuk untuk ditelusuri terkait dengan hal ini. Tetapi lagi-lagi tadi saya ingin menyampaikan sebenarnya dari hasil visum itu bisa menjadi semacam dasar untuk bisa mengetahui apakah memang ada kekerasan seksual atau tidak. Nah, tetapi yang perlu kita antisipasi bahwa jangan sampai dari hasil visum itu memang menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual. Saya tidak tahu ya, karena saya tidak melihat dan saya tidak membaca. Jadi kalau memang tidak ada kekerasan seksual, memang harus ada bukti-bukti yang baru seperti tadi yang Bapak sampaikan dari hasil WA itu. Tetapi saya harus tegaskan kembali, kalau kita berbicara hukum itu, Pak, ada namanya delik formil dan delik material. Ini mohon maaf ini secara teori, tapi untuk teman-teman yang berkecimpung dalam dunia hukum, saya kira mafhum dengan hal ini. Kalau terkait dengan kematian itu, Pak, termasuk dia delik material. Nah, delik material itu artinya, Pak, harus ada perbuatan dan ada akibat. Harus bisa dihubungkan antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. Ada orang mati, ada orang meninggal misalnya, Pak, tetapi tidak ada hubungannya antara perbuatan yang dilakukan. Contoh misalnya, secara sederhana saya berikan case, Pak. Misalnya Bapak undang saya datang ke rumah, kemudian Bapak menyajikan saya air putih segelas, kemudian saya minum. Tiba-tiba kemudian saya meninggal di rumahnya Bapak setelah saya minum air putih itu. Pertanyaannya kemudian, bagi orang yang awam, dia akan mengatakan dia meninggal karena dia minum air putih itu. Kemudian Bapak diperiksa, ditangkap, ditahan karena dianggap sebagai pelakunya. Tapi bagi kita yang belajar hukum termasuk aparat penegak hukum itu yang mengerti hukum dengan baik, dia akan mengatakan harus dibuktikan dulu antara perbuatan dengan akibat. Apakah memang air minum itu ada racunnya? Kalau ada racunnya, siapa yang memberikan racun? Nah, racun yang ada di air minum itu, ketika dia diminum oleh misalnya si A, apakah dia bisa menyebabkan kematian? Yang bisa membuktikan itu bukan penyidiknya sebenarnya,
Siapa yang bisa membuktikan? Ahli. Itulah yang disebut dengan scientific crime investigation, pembuktian secara ilmiah. Nah, artinya siapa yang bisa membuktikan terkait dengan hal itu adalah dokter, dokter forensik misalnya yang memeriksa terkait dengan ponakan atau anak bapak tadi itu. Nah, jadi harus ada pemeriksaan yang sifatnya scientific crime investigation. Apakah dia meninggalnya anaknya bapak itu tadi ada hubungannya dengan kekerasan seksualnya? Kalau tidak ada hubungannya dengan kekerasan seksualnya, itu tidak bisa secara otomatis kemudian kita mengatakan bahwa penyebab kematiannya adalah pelakunya si ini. Nah, makanya harus diperiksa Pak itu. Jadi kalau hanya sekedar itu tadi bahwa ada hubungan emosionalnya, dia secara asmara mungkin putus dan sebagainya, itu tidak agak sulit Ki, karena kalau menggunakan pasal yang mau dibuktikan itu berat Pak. Tetapi kalau ternyata misalnya karena kekerasan seksual itu yang menyebabkan dia mati, seperti tadi yang saya jelaskan itu Pak, ada hubungan kekerasan seksual yang dilakukan, kemudian menyebabkan misalnya penyakit terhadap korban, atau mungkin menyebabkan misalnya gangguan penyakit menular, kemudian dia meninggal, ada hubungannya dengan itu, wah hukumannya berat sekali Pak, bisa 20 tahun. Yang penting bisa dibuktikan bahwa memang meninggalnya itu disebabkan karena hubungan kekerasan seksual itu. Nah, siapa yang bisa membuktikan? Bukan penyidiknya, tetapi dokter yang memeriksa itu dalam bentuk visum itu, Pak. Tapi kalau hanya hasil chat, memang sulit, Ki, Pak. Jadi kira-kira begitu, Pak. Tetapi jangan Ki bersedih hati. Artinya apa? Saya memberikan saran dari hasil chat itu, kemudian tolong sampaikan Ki kepada yang menangani. Jangan sampai bisa menjadi petunjuk untuk dikembangkan. Jangan sampai dia meninggalnya bukan karena bunuh diri. Jangan sampai. Ini asumsi saja, karena saya tidak memiliki bukti, Pak. Asumsi. Jangan sampai dia meninggalnya bukan karena bunuh diri, tapi karena faktor yang lain. Kira-kira begitu, Pak ya? Iya Pak, iya. Terima kasih. Sangat-sangat Iya, jelas. iya, iya. Oke, Pak. Moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak materi dan terima kasih juga kepada Pak Samsul karena sudah bertanya. Selanjutnya kepada Kak Gabriel Wungo dari Universitas Diponegoro, boleh jika ingin bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Singkat saja, saya langsung masuk ke pertanyaannya. Em, Dalam penjelasan Bapak tadi, sempat menjelaskan secara singkat tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terkait tindak pidana kekerasan seksual. Dan kita juga semua tahu bahwa saat ini tidak sedikit kekerasan seksual yang terjadi di media sosial. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berinteraksi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menangani kekerasan seksual berbasis cyber? Dan apakah pendekatan pidana terhadap kekerasan seksual daring mampu secara efektif melindungi hak privasi korban dalam landscape teknologi yang saat ini kita tahu terus berkembang, Pak? Baik, cuman itu aja pertanyaannya. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Saya kira moderator saya jawab atau gimana? Boleh dijawab langsung, Pak. Oke ya. Terima kasih. Saya kira pertanyaan bagus dari Pak siapa tadi? Pak Samsul ya. Dari Universitas Diponegoro ya. Undip. Pak Gabriel, Pak. Oh, Gabriel. Oke. Oke, baik ya. Terima kasih. Saya langsung jawab saja. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara secara normatif, tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa begitu banyak regulasi peraturan perundang-undangan kita oleh sebagian ahli itu dianggap sebagai bukan negara hukum tapi negara undang-undang. Kalau dalam bahasa tokoh-tokoh tertentu disebut dengan apa namanya eh, hujan undang-undang. Begitu banyaknya undang-undang. Tadi dalam perspektif yang lain, Pak Gabriel menjelaskan bahwa ada undang-undang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik, tepatnya Undang-Undang Nomor 11 2008. Nah, bagaimana pertautan atau korelasinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Nah, saya ingin menjelaskan dalam perspektif teori Pak ya.
Tadi sempat saya sampaikan di awal bahwa ada teori terkait dengan eh, ketaatan atau kesadaran hukum dari Kelman. Dia membagi tiga bahagian. Yang pertama adalah Ken Plain. Jadi orang taat sadar terkait dengan peraturan perundang-undangan itu disebabkan hanya karena takut dengan sanksinya, takut dengan penaltinya. Nah, pertanyaannya dari sisi ini kemudian Bapak Ibu sekalian, dari berbagai peristiwa yang terjadi, perkara atau kasus yang terjadi, bahkan yang sudah sampai di pengadilan yang kemudian ingkrah diponis oleh hakim, apakah hukuman yang dijatuhkan itu sudah memberikan efek jerah atau tidak? Apakah hukumannya betul-betul maksimal atau tidak? Apakah hukumannya sudah memenuhi apa namanya rasa keadilan publik atau tidak? Nah, kalau saya ditanya, ini sangat apa namanya, sangat variatif ya. Ada kasus-kasus tertentu yang mungkin kita akan mengatakan sesuai dengan harapan atau ekspektasi keadilan publik. Ada kasus-kasus tertentu ternyata tidak sesuai dengan harapan. Vonisnya relatif ringan dibandingkan dengan kasus atau perbuatan yang dilakukan yang bersangkutan. Nah, yang kedua, teori yang disampaikan oleh Kalman ini adalah disebut dengan apa namanya identification. Identification ini artinya apakah kita ini taat terhadap aturan hanya sebatas karena kita ingin dikatakan orang baik, hanya sebatas kita ingin membangun semacam apa namanya human relation. Kita ingin dicap sebagai orang yang baik, orang yang taat aturan dan seterusnya. Atau hanya sekedar ingin mendapatkan pujian semata, atau mungkin hanya sekedar iklanisasi belaka saja, hanya sekedar simbol saja misalnya. Nah, mungkin dalam kondisi dan keadaan seperti ini, kita sering melihat kasus-kasus yang terjadi terkait dengan kekerasan seksual. Jangan-jangan ini tidak apa namanya tidak berjalan secara efektif karena kelihatan hanya sifatnya superficial, sifatnya hanya di luarnya saja, casingnya, tetapi secara substansi itu tidak berjalan dengan baik. Nah, yang ketiga, kalau meminjam teori dari Kelman ini adalah terkait dengan internalization. Artinya apa? Ketaatan kesadaran hukum itu sendiri terkait dengan kekerasan seksual yang berbasis elektronik, misalnya melalui media sosial tadi yang disampaikan. Apakah betul-betul kita menganggap semacam values, semacam nilai, ada semacam values, ada semacam nilai yang tumbuh di dalam diri kita, bahwa apapun bentuknya terkait dengan kekerasan seksual itu tidak hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga bertentangan dengan moral, bertentangan dengan nilai-nilai moral yang kita yakini, bertentangan dengan nilai-nilai religius, nilai-nilai keagamaan yang kita yakini masing-masing, yang mungkin dari kecil kita sudah dididik, dipandu, dan dituntun bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak baik. Nah, kalau ini tumbuh di dalam diri kita, tidak hanya di dalam apa namanya kelompok-kelompok tertentu, tetapi dalam komunitas yang jauh lebih luas, dalam masyarakat kita yang lebih luas, itu saya kira akan jauh lebih baik dan lebih efektif. Nah, yang kedua, terkait dengan korelasi atau hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait dengan ITE ini, sebenarnya eh, yang ada hubungannya dengan seksualitas itu ada hubungannya dengan pornografi itu kan diatur dalam pasal 27 ayat 2 kalau tidak salah. Junto pasal 45 yang ancaman hukumannya lumayan berat juga sebenarnya. Itu 6 tahun penjara. Begitu juga dalam pasal 28 misalnya menyebarkan informasi bohong yang tidak sesuai misalnya. Itu kan sebenarnya juga dapat dijadikan sebagai rujukan. Tetapi saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, bagi kita yang belajar hukum, asas itu kan memiliki posisi yang sangat tinggi. Dia menjadi umbrellanya. Dia menjadi payungnya, lahirnya norma. Norma menjadi payungnya, lahirnya aturan. Baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, ada asas yang menegaskan bahwa eh, lex specialis derogat legi generale. Ketentuan peraturan perundangan yang bersifat khusus itu mengesampingkan ketentuan perundangan yang bersifat umum. Jadi artinya
ketika terjadi kekerasan seksual terhadap anak, itu dapat diberlakukan undang-undang yang bersifat khusus yang mungkin ancaman hukumannya jauh lebih berat. Misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan perubahannya. Kalau di sana misalnya ancaman hukumannya lebih berat, itu jauh lebih efektif, itu yang digunakan, Pak. Tapi kalau misalnya terjadi pada orang dewasa dan kita bisa melihat bahwa ancaman hukumannya lebih berat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, ya jauh lebih efektif kita menggunakan Undang-Undang Nomor 11 2022 itu tadi terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Karena kenapa? Punishment-nya, penaltinya lebih berat. Nah, pertanyaannya itu tadi, kenapa harus diberlakukan? Karena asas hukum mengatakan apabila ada dua undang-undang yang mengatur terkait dengan suatu kejadian atau objek peristiwa, maka diberlakukan undang-undang yang bersifat khusus. Nah, terkait dengan pertanyaannya tadi, bisa saja misalnya kalau seorang penyidik dalam pengalaman saya, kita ragu dan jangan sampai bebas eh, apa namanya tersangka atau pelakunya, kita bisa melapisnya, Pak, dengan mengalternatifkan. Misalnya kita menggunakan eh, pasal di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 kalau terjadi dengan anak, kemudian kita alternatifkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait dengan ITE. Bahkan mungkin jangan sampai misalnya dia lolos, kita bisa alternatifkan dengan apa namanya dengan Undang-Undang Tindak Pidana dengan KUHP. Undang-Undang Nomor 1 1946. Apalagi undang-undang yang baru juga nanti itu juga bagus karena saya lihat sudah selaras senapas dengan undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tetapi dengan mengalternatifkan ini akan kembali nanti kepada jaksa dan hakim kira-kira pasal yang mana yang akan digunakan untuk mendakwa dan untuk menjatuhkan vonis. Nah, tetapi lagi-lagi saya ingin mengatakan bagi kita yang belajar hukum itu berlaku asas hukum lex specialis derogat legi generale. Kalau tidak salah itu diatur dalam pasal 61 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan perundangan yang bersifat umum. Tetapi secara umum saya ingin mengatakan bahwa proteksi terkait dengan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dengan anak, kalau menggunakan teori Lawrence Meyer Friedman yang familiar dengan mahasiswa pada umumnya, mahasiswa hukum, itu harus melihatnya dari tiga elemen, Pak. Tidak hanya melihat dari undang-undangnya ANSI atau legal substance, tetapi juga harus melihat dari legal structure, struktur hukumnya. Kita juga harus melihat dari institusi atau lembaga hukumnya, termasuk aparat penegak hukum yang ada di dalamnya. Apakah aparat penegak hukum kita ini sudah betul-betul profesional atau tidak, imparsial atau tidak, netral atau tidak, mandiri atau tidak. Nah, baru yang ketiga, yang penting juga menurut saya, yang perlu menjadi focal concern kita adalah terkait dengan legal culture, terkait dengan budaya hukum masyarakat kita, termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya. Tadi saya sampaikan di awal, apakah kita permisif dengan hal-hal seperti ini? Atau mungkin kita apologize, kita maafkan terkait dengan hal seperti ini? Atau mungkin memang kita bersepakat bahwa perbuatan yang dilakukan terkait dengan kekerasan seksual adalah perbuatan yang memang harus dijatuhi hukuman yang berat. Nah, focal concern ini saya kira penting yang menjadi semacam guidance kita, pedoman kita, sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak ini dari waktu ke waktu kemudian bisa dikurangi. Untuk dihilangkan mungkin sulit, tetapi untuk bisa dieliminir itu menjadi harapan kita. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan itu tadi. Kalau saya menggunakan teori Lawrence Meyer Friedman itu tadi, bahwa harus pendekatan legal substance, undang-undang, yang kedua struktur hukum termasuk aparat penegak hukumnya, dan yang ketiga adalah budaya hukum masyarakat dan penegak hukumnya. Saya kira mungkin itu jawaban saya, Pak. Terima kasih. Bagaimana Kak Gabriel? Apakah bisa dimengerti? Iya, baik. Saya rasa sudah cukup juga. Sudah cukup jelas tadi yang dijelaskan. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya kepada Kak Wahyu Wardana, boleh on mic dan on cam jika ingin bertanya. Oh ya, baik Pak.
Kedengaran Pak jelas? Suaranya nggak kedengaran ya? Oh iya Pak, sudah jelas Pak. Oke, silakan. Iya Pak, pertanyaan saya tadi sudah terjawab oleh Bapak secara tidak langsung. Terima kasih Pak. Oh ya, oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ke pertanyaan terakhir nih. Pada Kak Ramlin Ahmad, boleh jika ingin bertanya? Baik, Mbak, terima kasih. Eh, jadi saya ingin bertanya masalah kasus yang kebetulan lagi viral-viralnya ini, Pak. Iya, Karena memang ada korelasinya dengan undang-undang kekerasan seksual kan yang ini untuk kasus masalah guru dan murid yang kemarin terjadi itu, Pak. Nah, yang kita tahu secara bersama kan bahwa eh, untuk perempuannya ini kan anak masih di bawah umur kan, Pak. Nah, sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu tidak ada istilah melakukan persetubuhan itu atas dasar suka sama suka gitu. Nah, ya, sedangkan untuk yang terbaru sekarang untuk perihal masalah kelanjutan dari kasus tersebut bahwa ada pertanggungjawaban dari pihak guru tersebut terhadap anak. Jadi mereka sudah dinikahkan oleh keluarganya masing-masing begitu, Pak. Nah, iya, jadi yang menjadi pertanyaan saya sekarang, mengingat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu tidak ada istilah suka sama suka dan yang kita tahu secara bersama bahwa ini anak masih di bawah umur. Apakah restoratif justice yang kemudian dipakai oleh guru ini dalam artian melahirkan sebuah pernikahan di sini sehingga unsur-unsur sanksi pidana terhadap bapak ini yang statusnya orang udah dewasa bahkan udah tua banget ini apakah bisa dikenakan sanksi pidana dalam artian kasusnya tidak berlanjut dengan status tersangka apakah gimana Pak gitu atau iya. gimana. Oke, makasih Pak Ramli Ahmad. Siap, Moderator siap. langsung jawab. Boleh langsung dijawab, Pak. Boleh, boleh, boleh Pak. Ya, langsung jawab ya. Dan mungkin yang terakhir ini ya, karena sudah jam 12 ya. Oke, baik ya, terima kasih Pak Ramli Ahmad. Ini cukup up to date ini Pak Ramli. Ini kasus kalau tidak salah guru yang di Gorontalo ya. Iya yang di Gorontalo Pak yang Gorontalo. guru sama Ya, siswa itu. ya, yang mana Pak ya, madrasah ya. Iya yang madrasah Oke yang Pak. baru-baru ini yang kejadian baru kemarin 2 hari yang lalu kalau nggak salah itu Pak Iya, yang lagi viral-viralnya. iya. Baik Pak, terima kasih. Ini cukup up to date terkait kondisi yang terjadi pada saat ini. Yang pertama, saya tidak bisa memberikan penjelasan sangat detail ya Pak terkait dengan kasus ini karena mungkin terkait dengan substansi masalahnya saya tidak mengetahui pasti terkait dengan alat-alat bukti yang diperoleh oleh teman-teman aparat penegak hukum atau penyidik. Siap. Tetapi izinkan saya memberikan tanggapan dan tanggapan ini sifatnya dinamis Pak. Artinya dinamis bisa saja sesuai bisa juga tidak. Artinya kan hukum itu kan sangat dinamis nanti. Tidak hanya sekedar ansi secara normatif, tetapi juga bisa secara penyelesaian tadi yang disampaikan restoratif justice. Nah, terkait dengan kasus ini, saya belum tahu betul berapa usianya anak ini, yang perempuan ini. Kalau dia sudah SMA atau madrasah, mungkin usianya sudah di atas 15 tahun. Asumsi ini, saya belum dapat data validnya, Pak ya. Iya iya benar Pak. Tapi kalau ternyata dia belum umurnya 15 tahun, Pak, itu bisa menggunakan KUHP pasal 287. Mungkin masih kelihatan di paparan ini. Oh iya iya Pak. Ya, pasal 287 itu bersetubuh dengan wanita yang umur belum 15 tahun. Nah, itu ancaman penjaranya paling lama 9 tahun. Ini persoalan suka, tidak suka, suka sama suka. Yang jelas kalau umurnya belum 15 tahun, kemudian dia bersetubuh, dia akan kena pasal ini, Pak. Bisa digunakan pasal ini. Pasal Oh 287, iya, kita Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Ini tidak pidana umum, Pak. iya iya Nah, siap siap. karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu, Pak, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak,
yang dianggap sebagai anak itu yang belum berumur 18 tahun. Kalau menggunakan undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan anak itu tadi. Umur yang belum 18 tahun. Kalau menggunakan undang-undang yang sifatnya lex spesialis ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya tidak tahu umur anak ini berapa pastinya, tapi mungkin kalau sudah madrasah mungkin lebih 15 tahun mungkin. Mungkin. Eh, jadi artinya Bapak Ibu sekalian, dari kasus ini andai kata, andai kata ini saya berandai kata Pak ya. Andai kata misalnya dari pihak guru yang saya dapat informasi sepintas katanya kan sudah berkeluarga, sudah punya Iya, istri. iya Iya, benar Pak. iya sudah punya istri. Bahkan udah pernah ditegur langsung sama istrinya Iya, itu berlangsung sama istrinya. karena memang udah berulang-ulang mereka melakukan itu Pak. Iya, artinya dari informasi yang kita dapat sementara mereka ini memang memiliki hubungan suka sama suka. Kalau begitu. Iya Iya. benar. Nah, suka sama suka ini kalau menggunakan pendekatan KUHP, dia hanya bisa dijerat dengan pasal 287 ini, Pak. Dengan catatan bahwa umurnya di bawah belum 15 tahun. Nah, kalau lewat itu sulit mencari pasal dalam KUHP ini. Kalau catatannya memang suka sama suka. Satu. Nah, yang kedua, Pak, kalau menggunakan undang-undang yang sifatnya lex spesialis, baik Undang-Undang Perlindungan Anak tadi 23 2002 dan perubahannya, dan Undang-Undang Kekerasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 itu tadi. Nah, ini yang perlu ditelisik lebih jauh, Pak, bahwa apakah memang ada unsur-unsur kekerasan seksual di dalamnya? Nah, pertanyaannya kemudian kecil kemungkinan kita dapatkan itu. Kenapa? Karena mungkin pihak korban merasa bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan karena dilakukan sama apa namanya mau sama mau ya, antara yang bersangkutan. Nah, kalau kekerasan seksual itu kan biasanya ada robekan, Pak. Apalagi kalau dia masih perawan itu, mohon maaf, tanda kutip, biasanya ada robekan itu. Nah, atau mungkin ada tanda-tanda perlawanan. Nah, itu kalau tidak ditemukan oleh pihak pemeriksa atau aparat penegak hukum, sulit juga untuk menjerat dengan pasal itu, Pak. Tetapi saya ingin menjelaskan terkait dengan hal ini, Pak, karena ini dia masih anak yang umurnya di bawah 18 tahun, tentu dia harus mendapatkan proteksi dan perlindungan. Yang menjadi masalah kemudian ternyata pihak guru ini mau bertanggung jawab. Dari tadi yang Bapak sampaikan bahwa Oh iya, ada keinginan untuk diselesaikan secara restoratif justice dengan secara damai. Secara damai artinya mungkin minta tanggung jawab untuk dinikahi. iya benar. Nah, pertanyaannya kemudian syarat untuk nikah itu terpenuhi atau tidak dalam Nah, undang-undang perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, syaratnya di situ salah satunya ditentukan kalau dia beristri berarti harus ada izin dari istrinya. Apalagi dia status sebagai pegawai negeri. Saya tidak tahu apakah istrinya memberikan izin atau tidak. Tapi mungkin bisa saja diberikan daripada suaminya dipecat misalnya. Karena mungkin suaminya yang mencari nafkah. Nah, biasanya kan pertimbangannya di situ, Pak, yang menyulitkan sehingga biasanya muncul perdamaian. Istrinya mungkin awal-awalnya tidak mau, marah misalnya. Tapi setelah dia pertimbangkan, aduh berat juga ini kalau suami saya misalnya dipecat atau diberhentikan dan seterusnya, ya sudahlah saya kasih izin saja untuk nikah. Tetapi sekali lagi, poin yang paling penting ini Pak, karena masih prematur, kita belum tahu secara pasti, kalau memang ada dugaan kekerasan seksual, berarti dia bisa dijerat dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, termasuk juga menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, betul. karena statusnya dia masih di bawah 18 tahun ini anak. Mudah-mudahan masih di bawah 18 tahun, Pak. Jangan sampai sudah 20 tahun atau 19 tahun. Saya belum tahu ini anak. Jangan sampai umurnya sudah 19 tahun berarti tidak masuk di anak lagi tuh, Pak. Sudah Iya, dianggap iya. dewasa. Kan bisa saja ada anak sudah kuliah kelas 3 misalnya di madrasah, umurnya sudah 19 tahun, tidak 18 tahun lagi.
Tapi kalau belum 18 tahun, artinya nih anak sebenarnya belum bisa dinikahkan. Kalau menggunakan pendekatan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tetapi pertanyaannya kemudian, Pak, jangan sampai dia sudah umurnya dari 18 tahun. Hal yang berbeda kalau menggunakan pendekatan hukum keperdataan. Karena yang dianggap dewasa dalam hukum keperdataan itu, Pak, 21 tahun. Dianggap dewasa itu kalau umurnya 21 tahun atau lebih. Jadi terkait dengan hal ini, Pak, saya tidak tahu secara pasti nanti muaranya bagaimana. Ini kan biasanya sulit gitu menjeratnya, Pak. Kalau umurnya tidak di bawah 15 tahun dan suka sama suka, Pak, itu sulit. Mau tidak mau dinikahkan mami, Pak. Jadi sulit biasanya aparat penegak hukum itu penyidik untuk bisa menyeretnya masuk dalam ranah hukum. Masih segar diingatan Bapak, kasusnya dulu orang kaya yang namanya Fuji, kalau tidak salah itu istrinya namanya Ulfa atau siapa itu? Oh, yang Chef Puji itu Pak ya? Ya, Syekh Fuji. Itu kan akhirnya terpaksa dia harus menunggu sampai usia tertentu yang sudah memenuhi syarat menurut perundang-undangan baru dia nikah. Baru dia bisa Tapi melakukan hubungan badan, Pak. Karena umurnya belum 15 tahun waktu itu. Tapi mungkin ta- untuk case ini berbeda. Jangan-jangan anaknya sudah dewasa, bukan lagi tapi anak-anak. tapi untuk status tersangkanya Chef Puji itu kan dia tetap berjalan waktu itu Pak kalau nggak salah ya. Iya, 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 iya. Jadi kita ikuti saja dulu perkembangan kasusnya ini, Pak. Muaranya kemana? Saya juga belum mendapatkan data validnya terkait umurnya, terkait dengan kasusnya ini. Kita kan hanya dapatkan melalui media sementara nih. Iya Nah, benar Pak. jadi kalau Bapak tanya secara normatif, ya tentu pendekatan pasal yang bisa kita gunakan. Kalau tidak bisa KUHP, yang menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau tidak bisa Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menggunakan Undang-Undang Kekerasan Seksual. Ya hanya itu, Pak. Nah, kalau Bapak tanya, kalau tidak ada itu, terus mau diapakan? Nah, bagi yang kita belajar hukum sedikit, Pak, itu berlaku asas namanya apa namanya? Gemstraf sonder school. Nah, tiada pidana tanpa kesalahan. Nah, ada juga disebut dengan asas noila poina siena dan seterusnya atau lex praepia namanya. Kita tidak boleh menjerat orang secara hukum kalau tidak ada pasal, tidak ada undang-undang yang bisa menjerat itu, Pak. Nah, jadi polisi itu atau aparat penegak hukum itu hanya bisa memproses suatu perkara kalau ada pasal yang mengatur dan alat buktinya firm atau tidak. Dan kalau Bapak tanya kenapa bisa begitu, ya itulah produk manusia, Pak. Produk manusia itu kan tidak selalu sempurna. Tapi kalau produk Tuhan itu pasti sempurna. Nah, makanya undang-undang itu harus selalu direvisi, Pak. Harus ada perubahan karena bisa saja ada kasus yang terjadi kemudian menyulitkan untuk dijerat secara hukum. Karena undang-undangnya tidak mengatur itu. Dalam bahasanya disebut dengan het recht in achte der wetting aan. Masyarakat sudah berubah sementara undang-undangnya belum berubah misalnya. Nah, kira-kira mungkin begitu, Pak. Saya bisa jelaskan terkait dengan pertanyaannya. Siap. Terima kasih banyak Iya, makasih, Pak. Pak. Ya, siap.